Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Yudi di sini di Gibahin Bola Channel teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita sudah melihat ya timnas Indonesia kita di bawah asuhan Sinteyong di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin ya. Itu kita sudah menyelesaikan eh, pertandingan melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Kita ketahui lawan Jepang kita dibantai habis 0-4 dan melawan Arab Saudi ya di luar dugaan dan eh, di luar prediksi kita bisa memenangkan skor dengan skor 2-0 tanpa balas. Itu merupakan suatu peningkatan yang signifikan dan pembuktian ya bahwa seluruh pemain timnas Indonesia bekerja keras dan pelatih Sinteyong ditugaskan untuk bisa memenangkan pertandingan dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 dan itu terbukti. Nah, berbicara tentang babak ketiga kemarin di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, yang sudah kita ketahui kita menang 2-0 di GBK lewat gol brace dari Marcelino Ferdinand ya, sehingga kita bisa berada di peringkat ketiga grup C ya di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini ya, di bawah Australia. Nah, Jepang di atas ya, belum pernah terkalahkan ya. Jepang diprediksi pasti lolos ya di juara grup. Nah, sisanya ini peringkat kedua ini masih bersaing ketat ya di antara Australia, Arab Saudi, Indonesia, Bahrain dan juga Cina. Yang kita ketahui kita bertanding melawan Arab Saudi ya dengan kemenangan 2-0. Australia pun ya bertanding melawan Bahrain ya dengan skor imbang 2-2. Nah, ini menguntungkan sebenarnya buat kita skor 2-2 yang dihasilkan oleh Australia melawan Bahrain ini ya. Nah, Jepang memenangkan pertandingan dengan Cina dengan skor 3-1 ya. Sehingga Jepang mengokohkan posisi di atas ya. Nah, Australia seri dengan Bahrain ya, membuat posisi Australia berada di peringkat kedua dengan poin 7 ya. Sedangkan kita memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi ya, kita berada di posisi 6 ya. Unggul sisi gol dengan Arab Saudi yang kita kalahkan kemarin. Nah, Bahrain dan Cina sama-sama memiliki poin yang sama 6. Ya, tetapi jumlah sisi gol kita masih di atas. Nah, ini sangat seru teman-teman ya. Dari 7 ya, Australia dan 4 tim di bawah Australia itu ada poin 6 termasuk Indonesia. Nah, ini sangat menarik teman-teman ya. Nah, kita akan menghadapi kembali ya pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 itu di bulan Maret melawan Australia. Kita tandang ke Australia dan kita berkandang di GBK melawan Bahrain. Nah, inilah ya penentuan apakah kita bisa langsung lolos atau kita mengikuti putaran keempat ya di posisi 3 atau 4. Jika melawan Australia kita menghasilkan poin maksimal, wah itu sangat luar biasa. Minimal seri itu kita untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bahkan langsung lolos ya, itu terbuka lebar asalkan kita bisa menahan imbang Australia. Dan kita juga tanggal 25 Maret itu juga akan bertandang di GBK melawan Bahrain ya. Di atas kertas kita bisa lah mengatasi Bahrain. Sebenarnya kita di kandang Bahrain pun bisa, tetapi ada gol kontroversial yang bikin pendukung kita dan gue sendiri juga merasa emosi dan kecewa ya. Akhirnya kita ditanimbang 2-2. Di kandang GBK kita nanti ya melawan Bahrain, kita optimis kita bisa menang pertandingan. Nah, itulah kita mencuri poin 3 di situ, dan di kandang Australia kita mencuri poin 1, jadi 4 poin. Kita berada di poin ke-10 ya. Nah, inilah yang menarik teman-teman. Nah, pasti PSSI sudah menyiapkan pemain tambahan ya. Dan pemain tambahan itu dari pemain naturalisasi kita, calon pemain naturalisasi kita ya. Yang sudah tersedia yaitu adalah Ola Rumeni. Ola Rumeni ini kemarin sempat alot ya negosiasi, tetapi ya Ola Rumeni memastikan bahwa dia siap membela timnas Indonesia dan dipastikan tampil melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret nanti. Ini sangat kita tunggu-tunggu ya, apakah kiprah dari timnas Indonesia ya
pertama kali ya kita bisa langsung lolos ke Piala Dunia atau kita melalui babak keempat. Tidak masalah mau babak keempat, yang penting kita terus menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Ini adalah kali pertama kita ya lolos ke babak 3 dan lolos ke babak keempat, dan bonus juga kalau misalnya kita lolos langsung ke Piala Dunia. Itu merupakan kali pertama dari sejarah bagi timnas Indonesia kita, teman-teman, di tangan Sinteyong sendiri, teman-teman ya. Oke. Nah, melirik dari pertandingan kemarin melawan Arab Saudi ya di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya kita berada di peringkat 130 dunia ya. Kita kalah melawan Jepang, main kita agak sedikit menurun peringkat, tetapi melawan Arab Saudi kita menang 2-0 ya. Itu kita mendapatkan poin tambahan yang luar biasa karena Arab Saudi ini peringkatnya jauh di atas kita di peringkat 58 ya. Kita sedangkan kemarin sebelum pertandingan Arab Saudi kita berada di peringkat 130. Nah, ini sangat signifikan naiknya poin karena kita mengalahkan negara yang jauh levelnya di atas kita ya. Maka dari itu, setelah pertandingan melawan Arab Saudi dan melihat pertandingan-pertandingan lain ya, negara-negara lain yang bertanding di FIFA Matchday kemarin ya, kita per hari ini sudah menempati peringkat ke 125, naik 5 peringkat. Ini sangat luar biasa, teman-teman ya. Ini baru ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Kita masih ada 4 pertandingan sisa. Apabila 2 atau 3 pertandingan kita menghasilkan poin yang maksimal, itu kemungkinan kita bisa naik di 110 besar. Karena setelah ini kita melawan Australia, kita ketahui peringkat 25 ya. Kemudian Bahrain peringkatnya di atas kita. Kalau kita bisa memaksimalkan poin, itu otomatis kita kemungkinan bisa naik ke 120 ataupun bisa ke 115, tergantung dari pertandingan-pertandingan lain ya. Nah, maka dari itu ya, selain kita berkejaran dengan di peringkat FIFA, yang paling fokus adalah kita bisa menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ya. Secara otomatis apabila kita lolos ataupun kita lanjut ke putaran keempat, secara bertahap peringkat kita otomatis pasti naik karena kita di grup C ini adalah peringkat yang paling buncit. Jadi kita beruntung apabila kita mengalahkan atau menahan imbang tim-tim besar di atas kita, itu pasti peringkat kita naik dan kita mendapatkan ketambahan poin dari pertandingan tersebut. Maka dari itu ya, kita beruntung kemarin dan kita aplaus ya, apresiasi kemenangan kita melawan Arab Saudi ya. Kita sudah berada di 125, tinggal 25 peringkat lagi target PSSI mencapai 100 besar. Apakah bisa kita ya mencapai poin tersebut ya, untuk bisa memenuhi target PSSI, karena kita masih ada 4 pertandingan sisa dan pertandingan FIFA Matchday yang akan dijalankan pada tahun depan ya. Kemungkinan besar bisa, asalkan kita bisa memaksimalkan poin dan memaksimalkan pertandingan tersebut ya. Jangan sampai kita terperosok ya di pertandingan-pertandingan yang krusial, apalagi pertandingan melawan tim-tim besar kita dan peluang untuk lolos kita ada. Maka dari itu, walaupun pertandingan masih 3 bulan lagi, tetapi itu harus dipersiapkan dari sekarang karena ya kita tahu sendiri lah ya, kemajuan sepak bola Indonesia kita bertahap dan sudah mencapai titik ya. Kemarin ya melawan Arab Saudi kita kemenangan perdana setelah beberapa tahun kita tidak bisa memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi ya. Ini sangat diapresiasi dan pemain-pemain kita juga bekerja keras membela tim Indonesia untuk bisa terbang tinggi dan bisa ya berbicara banyak di Asia maupun di dunia, dan untuk pertama kalinya kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Itu yang kita harapkan dari timnas kita sendiri, teman-teman ya. Maka itu pertandingan sisa ya, mau pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 ataupun FIFA Matchday ya yang akan berlangsung nanti tahun depan, peluang masih terbuka untuk kita naik peringkat ya. Tetapi kita jangan berpatokan di peringkat karena peringkat itu tidak menjamin negara tersebut ya bisa layak berada di level tertinggi ya. Tidak jaminan. Terbukti kemarin kita bukannya jumawa ataupun sombong, terbukti kita kemarin melawan Arab Saudi peringkat di atas kita bisa kok memenangkan pertandingan dan kita bisa
berbicara banyak mengenai Arab Saudi. Jadi peringkat hanyalah sekedar peringkat, tetapi faktanya permainan dan kualitas timnas kita harus bagus ya. Dan uh, visi untuk timnas kita adalah untuk membawa negara ini bisa berbicara banyak di Asia, terutama di dunia sekarang, teman-teman. Oke teman-teman ya, itulah pembahasan peringkat FIFA kita setelah menjalani pertandingan melawan Arab Saudi, berada di peringkat 125. Tinggal 20 hingga 25 peringkat lagi kita akan mencapai target PSSI itu 100 besar. Semoga ya target PSSI ini akan terrealisasi ya, karena kita masih ada banyak pertandingan yang tahun depan ya, yang berlabel FIFA Matchday ya, agenda FIFA. Kita dukung terus ya kemajuan sepak bola Indonesia dan selalu kita support ya. Dan ya bisa jangan underestimate kepada timnas Indonesia. Kita selalu dukung, mau kalah mau menang, itulah tim Indonesia ya, itulah timnas Indonesia kita ya, telah berjuang untuk mengharumkan nama bangsa kita ya di kancah Asia maupun di dunia. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola, terutama timnas Indonesia teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu dengan gua Yudi. Salam olahraga.